dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pelepasan, jangan khawatir. Pertanyaan yang sering jadi pergumulan bagi banyak orang. Apa sih alasannya? Mengapa roh jahat itu harus dihancurkan? Kadang-kadang orang berpikir begini, Pak Tony, bukankah ada sebagian kecil roh jahat itu yang bisa memberikan keuntungan, kesuksesan, keberhasilan bagi kita? Artinya, tidak semua dong Pak, roh jahat itu harus kita hancurkan. Kalau yang jahat-jahat harus kita hancurkan. Kalau yang baik-baik, tidak usah dong Pak, kita harus pelihara. Maka ada istilah begini Bapak Ibu. Ada iblis baik dan ada iblis jahat. Bapak Ibu di dalam Alkitab, yang namanya simbolis, ya tetap simbolis. Yang namanya si iblis, ya tetap si iblis. Alkitab tidak pernah mengklasifikasi ada iblis baik, ada iblis jahat. Namanya iblis semuanya jahat Bapak Ibu. Maka penting kita pahami alasan mengapa kita harus melawan dan menghancurkan kuasa-kuasa si jahat atau simbolis itu sendiri. Satu, kalau kita tidak menghancurkan simbolis, berarti kita memilih berlawanan, bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh berkompromi, kita tidak boleh berkolaborasi, kita tidak boleh membiarkan orang dikuasai oleh iblis, diperalat oleh iblis, tapi kita harus menyerang dan membebaskan dan melepaskan orang itu Bapak Ibu. Karena si iblis atau simbolis motifnya jelas, merasuki, merusak, menghancurkan, mencelakakan, dan bahkan membuat orang supaya makin lebih banyak masuk neraka sama seperti dia. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Maka tidak ada alasan buat kita untuk enggan melawan kuasa simbolis itu sendiri. Demikian juga halnya kalau ada orang yang kerasukan setan. Kalau ada orang yang terlibat dengan okultisme Bapak Ibu, kita nggak boleh mendiamkan, apalagi mengamini. Tapi kita harus mendidik dan mengingatkan dan menolong, menegur itu orang. Bertobat. Berhenti. Sebelum hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaan bisnismu makin hancur berantakan. Berhenti, bertobat dari itu semuanya. Kita harus ingatkan itu Bapak Ibu. Karena Tuhan telah berfirman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Mika pasal 5 ayat 11. Ya. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Total. Iblis sudah lenyap. Iblis sudah dihancurkan total. Dan dia tidak lagi bisa merasuki, menguasai, mengganggu, memperbudak manusia untuk hidup terus-menerus dalam dosa. Bahkan sebelum Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu. Berarti ini bicara di zaman kita sekarang. Sebenarnya iblis juga sudah dikurangi Tuhan, sudah diamputasi Tuhan kuasanya untuk menghancurkan, untuk meluluh lantahkan. Termasuk dari contoh Ayub kan, Ayub aja hanya bisa diizinkan apa mengalami rasa sakit. Hanya bisa saja diizinkan si iblis itu mengganggu usaha bisnisnya, tapi nyawa Ayub kan terselamatkan tetap Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, iblis tidak berkuasa total loh. Maka ini harus menumbuh kembangkan rasa keyakinan kita terhadap Tuhan untuk melakukan pelayanan pelepasan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang harus dihancurkan dari iblis dan pekerjaannya? Roh jahat atau setan. Dalam hari ini, ketika kita melayani seseorang yang dikuasai oleh roh jahat, maka pribadi orang yang dirasuki dikuasai itu harus kita layani. Hingga orang itu putus keterikatannya, hubungannya, komunikasinya dengan si setan atau si iblis. Dengan cara apa? Injili orang itu bertobat pada Kristus. Yang kedua, roh-roh jahat yang menguasai orang itu harus dilumpuhkan, dipatahkan, dihancurkan di dalam kasih kuasa nama Yesus. Artinya keterikatan orang itu dengan roh jahat harus disangkali, harus ditolak, harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi kita perlu membimbing orang kita layani itu semuanya supaya tidak lagi bermain-main dengan iblis Bapak Ibu. Supaya jangan pergi lagi ke dukun. Supaya jangan lagi nyimpan jimat-jimat. Jangan, itu maksudnya di sini. Supaya dia clear dan clean. Ya, putus total.
dari iblis dan juga pekerjaannya. Imamat pasal 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri menentang orang itu dan melenyapkannya, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus keterlibatan seseorang ya dengan peramal, dengan dukun, salah satu bentuk perzinahan. Dan Tuhan langsung akan menentang dan bahkan melenyapkan orang. Ini yang kadang-kadang saya kira kurang dijelaskan kepada jemaat, sehingga jemaat itu masih suka bermain-main di belakang layar, Bapak Ibu. Walaupun mereka hari Minggu ke gereja, bahkan melayani mungkin di gereja. Tapi masih bermain-main dengan iblis. Apalagi yang harus dihancurkan. Yang kedua, benda-benda yang menjadi alat atau menjadi medium. Benda apa saja itu? Jimat, mantra, benda-benda magic. Kadang-kadang yang disimpan di dompet, di ikat pinggang, di baju, di kursi kantor maksudnya, di rumah, di mana lagi? Di dalam usahanya, dalam bisnisnya. Ya, ini harus juga dihancurkan. Jangan disimpan. Walaupun mungkin bahannya terbuat dari emas, permata, berlian. Tidak boleh Bapak Ibu. Yesaya pasal 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan permainan-permainan tukang-tukang tenung. Peramal-peramal nih. Yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Jadi andaikan pun misalkan Bapak Ibu, benda jimat itu terbuat dari intan, emas, dan permata. Jangan kita berkompromi dengan mengatakan kepada jemaat itu, oh nggak apa-apa, ibu simpan aja itu, kan mahal. Alkitab katakan kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Di luar daripada itu, dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita harus tegas juga untuk hal-hal yang seperti ini. Saya beberapa kali, seringkali saya ditanya oleh teman-teman para pengusaha yang saya layani. Selalu begitu pertanyaan mereka. Tapi kan Pak Tony mahal Pak. Kalau ini kita ubah, kita jual, kita bisa buka usaha baru. Saya bilang, apa gunanya Bapak dapat modal usaha baru dari Sibolis? Tetapi ujungnya nyawa Bapak, istri, anak-anak Bapak sendiri akan juga habis disikat oleh Sibolis. Saya bilang, pilih yang mana? Oh begitu ya Pak Pendeta. Lah ya, Bapak tinggal pilih aja. Ya enggak deh Pak. Pakai cara Tuhan. Pakai kuasa Tuhan kalau mau diberkati oleh Tuhan. Jangan pakai kuasa-kuasa yang lain. Jangan menyimpan atau mengoleksi barang-barang yang pernah berhubungan atau dipakai untuk menghadirkan iblis. Tumpas. Hancurkan, bakar, buang itu Bapak Ibu. Karena sangat berbahaya bagi diri sendiri, bagi keluarga, anak, istri. Ya, bahkan bagi orang tua, bahkan juga bagi keturunan Bapak Ibu. Keturunan, bukan hanya keturunan pertama, bahkan kita katakan sampai keturunan keempat. Bahayanya. Jangan disimpan, jangan dikoleksi. Firman Tuhan dengan tegas dan jelas mengingatkan akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus dalam Yehezkiel pasal 13 ayat 18. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat. Tali-tali ajimat itu berarti kan barang-barang magic itu. Ya, pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang. Tua atau muda untuk menangkap jiwa orang. Adakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Celakalah dukun-dukun, baik laki-laki atau perempuan, termasuk juga jimat-jimat yang kita simpan, yang kita pelihara, yang kita jagai. Celaka kalau kita masih simpan itu. Tolong Bapak Ibu ingatkan jemaat yang kita layani, supaya